wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik, kita mulai dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir materi kita surah Asy-Syams ayat ke 9. Sebelum kita lanjutkan ayat ke 10, sebelumnya kita telah membahas di ayat ke-9, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dan telah kita bahas, ya, apa makna beruntung di sini. Yang dimaksud dengan beruntung adalah, maksudnya adalah masuk surga, orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dan juga kita telah membahas bagaimana cara mensucikan jiwa itu, ya. Dimulai dengan apa, Bunda? Memiliki metode atau tekad yang kuat ingin membersihkan jiwanya. Kemudian yang kedua, dahulukan takhliyah sebelum tahliyah, ya. Takhliyah artinya buang, ya, lepaskan diri dari segala macam dosa dan pelanggaran. Sarananya dengan taubat dan istighfar. Kemudian tahliyah, yakni isi dengan iman dan amal soleh. Kunci pokoknya adalah perbaiki tauhid terdahulu, kemudian dilanjutkan jaga dan perbaiki semua ibadah-ibadah yang wajib. Maknanya perdalam ilmu agama, ya. Kemudian baca dan serta tadabburi Al-Quran. Dilanjutkan memperbanyak doa, selawat, serta zikir. Di antara doa yang Nabi ajarkan apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian boleh juga dengan doa yang lain seperti Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, ya. Kemudian dilanjutkan dengan mengingat terus kematian dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, tutup semua pintu atau celah yang dapat merusak kesucian jiwa kita. Inilah kaifiyah, tata cara bagaimana agar jiwa kita suci. Tentunya ini semua dapat kita realisasikan apabila Allah memberikan taufiknya. Dan taufiknya Allah itu tidak akan kita dapatkan kecuali dengan kita berusaha dan terus senantiasa berdoa. Dan doanya sudah kita sampaikan sebelumnya, ya. Baik. Pertanyaan penting, apakah sudah dipraktekkan atau hanya sebatas menambah wawasan saja? Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Apakah sudah dipraktekkan, Bunda? Nah.
Karena kalau jiwa kita ini tidak suci, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa menikmati ibadah. Salat kita, walaupun kita sudah menguasai fikih salat, kita tidak akan bisa menikmati ibadah salat itu sendiri kalau jiwa kita tidak suci. Ya. Serta ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Karena prinsipnya di dalam Islam bahwa setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, suci. Yang menjadi jiwa itu kotor adalah Majusi, Nasrani, Yahudi. Itu adalah orang tuanya. Dan kemudian dia tumbuh dewasa terkontaminasi dengan lingkungan, teman-temannya, dan lain sebagainya. Ya, pada asalnya jiwa itu suci. Maka sebenarnya orang-orang yang latar belakangnya itu non-muslim, kemudian dia memeluk agama Islam, sebenarnya dia bukan pindah agama, kembali kepada fitrahnya. Dan orang Islam itu sendiri pun ketika dia jauh dari penciptanya, dia bukan pindah, tapi melainkan kembali kepada fitrahnya. Karena memang jiwa manusia itu fitrahnya adalah suci. Ya. Jadi nggak ada istilah pindah agama sebenarnya, udah. Hakikatnya nggak ada pindah agama. Jadi kembali kepada fitrahnya. Siapapun itu. Kalau yang latar belakangnya itu Kristen, atau Yahudi, atau penyembah-penyembah berhala, kemudian mereka mencari kebenaran, setelah itu mereka memeluk agama Islam, itu bukan pindah agama, tapi kembali kepada fitrah. Nah. Baik. Sekarang kita masuk ayat ke-10. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad khaba man dassaha. Wow, dan qad sungguh, khaba telah rugi, ya. Kalau orang-orang yang gagal, khaba telah rugi, ya. Dia bentuk fi'il madi, ya. Khaibina, ini orang-orang yang gagal. Orang-orang yang gagal. Jangan buat nama anak Khobi, ya. Khoba telah rugi. Kalau khaibin, orang-orang yang rugi atau orang-orang yang gagal, ya. Baik. Apa yang dimaksud? Dan sungguh telah rugi orang yang mengotorinya. Hanya dikembalikan kepada jiwa itu sendiri, ya. Maka lawannya, lawan dari beruntung. Kalau beruntung apa maksudnya? Masuk surgalah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Di ayat ini lawan dari ayat sebelumnya. Berarti maksudnya apa? Nerakalah. Nah, itu maksudnya, orang-orang yang mengotori jiwanya. Siapa orang-orang yang mengotori jiwa itu? Siapa mereka? Nah, iya, secara umum mudah, dengki, hasad, ya. Orang-orang yang rugi itu adalah, maksudnya orang-orang yang mengotori jiwanya adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya. Pengikut hawa nafsu.
pengikut hawa nafsu. Kemudian yang kedua, mendahulukan nikmat dunia. Dari sinilah nanti muncul dosa-dosa, Bunda. Orang yang mengikuti hawa nafsu, kemudian dilanjutkan dengan orang-orang yang mendahulukan nikmat dunia, inilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Nanti muncullah nanti yang namanya suuzon, kemudian hasad, apalagi. Maka nggak ada istilah sebenarnya hasad terhadap orang yang cinta akhirat gitu kan, orang-orang yang mendahulukan kebahagiaan akhirat. Yang namanya hasad itu posisinya di mana? Ya dunia kan. Kalau orang iri terhadap orang yang taat, di dalam Islam disebut dengan ghibthah. Ghibthah ya. Termotivasi, dia iri, kemudian setelah itu termotivasi ingin taat seperti itu. Ya, ya, namanya ghibthah. Kok bisa ya ibu tuh hafal 3 juz ya? Padahal umurnya sudah 70 gitu. Nah, Bunda saat itu ada perasaan iri. Kemudian rasa iri itu membuat Bunda ingin juga seperti itu. Itu namanya ghibthah. Ya. Dan ini dibenarkan di dalam syariat Islam. Ya. Ya, khosirin, khoba, ada ungkapan-ungkapan. Kemudian rugi, apalagi sama halnya juga dengan kalau khosirin itu kan bentuk bentuk mufradnya khosaro, ya kan? Innal insana lafi khusrin, kan itu dah. Sesungguhnya manusia itu sungguh merugi ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kembali lagi, siapa mereka? Yakni pengikut hawa nafsu atau orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Muncul nanti yang namanya syirik, ya. Kemudian lagi suuzon, sombong, hasad, riya, serta penyakit-penyakit hati lainnya. Kemudian setelah itu lahirlah nanti dari sini, dari hati yang buruk itu, Bunda, hati yang kotor itu, tindakan yang buruk juga. Mulailah dia berbohong, mencuri, korupsi. Kenapa seseorang itu korupsi? Cinta dunia, ambisinya terhadap dunia itu meluap-luap, berlebihan. Makanya ada namanya istilah. Cuman saya tidak tahu apa perbedaan korupsi dengan maling gitu kan. Sama. Kalau korupsi itu nyurinya banyak gitu. Kalau maling nyurinya sedikit. Iya. Hah? Boleh nggak korupsi itu dibilang maling? Boleh kan, sama sebenarnya. Cuman apa perbedaan? Kenapa nggak diperhalus gitu ya? Koruptor ya. Baik. Jadi 2 ayat ini, Bunda, kalau kita ulang, bahwasanya melalui 2 ayat ini, ayat ke-9 dan ke-10 menjadi pelajaran penting bagi kita. Bahwa sebenarnya orang-orang yang beruntung di dalam pandangan syariat Islam itu siapa? Bukanlah mereka yang gelarnya profesor. Bukan pula mereka yang memiliki kekayaan, kedudukan.
bukan pula mereka yang rupanya cantik atau tampan. Tidak. Dalam pandangan agama, orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Paham ya? Jadi, apapun latar belakang dia, walaupun S-nya banyak, iya kan? Tapi kalau dia termasuk orang-orang yang bukan mensucikan jiwanya, atau kebalikannya adalah orang-orang yang mengotori jiwanya, sebenarnya dalam pandangan agama mereka lah orang-orang yang rugi. Nah, pikiran kita ini dibalik oleh Allah, Bunda. Selama ini mungkin banyak orang tua menganggap kalau anaknya masuk PNS, P3K, atau punya usaha dan lain sebagainya, itulah orang yang beruntung itu. Hebat ya, ibu itu anaknya sukses semua, satu jadi dokter, anak kedua jadi polisi, anak ketiga jadi tentara, anak keempat jadi apa, Bunda? Jadi presiden. Anak pertama mau jadi presiden ya. Tapi ternyata kalau kita melihat di antara 4 anaknya itu, ternyata orang-orang yang lalai dalam ketaatan, orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang lalai di dalam membaca Al-Quran, suka berbohong. Sebenarnya dialah orang yang rugi dalam pandangan agama. Sebaliknya, bahwa mereka yang rugi itu dalam pandangan agama bukanlah mereka yang tidak dapat menggapai apa yang dia inginkan atau tidak dapat meniti karirnya. Bukan pula tidak punya pekerjaan, bukan pula rupanya itu jelek, bukan pula gajinya sedikit, bukan pula mereka orang-orang yang cacat, tidak. Tapi dalam pandangan agama, orang-orang yang rugi itu siapa? Mengotori jiwanya. Berarti fokus kita apa? Mensucikan jiwa. Itu fokus kita sebenarnya, Bunda. Jadi target kita ini adalah sebenarnya nggak muluk-muluk cita-cita umat Islam ini. Kalau ditanya apa cita-cita terbesarnya, mati husnul khotimah sudah. Itu saja. Ada apa cita-cita, Bunda? Cita-cita terbesar, Bunda? Iya kan? Mati husnul khotimah, masuk surga kan? Kalau ditanya apakah cita-cita, nggak ada. Ingin kaya? Nggak. Ada yang ingin kaya di sini? Yang ada tenang gitu kan? Cukup semuanya kan? Yang penting makan itu bisa apa namanya, milih-milih. Nah, ya kan, itu kan paling sampai sana dia, Bunda. Saya rasa nggak ada lah di sini targetnya jadi orang terkaya di dunia. Ada? Nggak ada kan? Nah, malah ribet kalau jadi orang terkaya di dunia itu. Ya, musuhnya itu pemerintah, Bunda. Nah, musuhnya pemerintah ya. Jadi ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa ternyata orang-orang yang beruntung dalam pandangan agama adalah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Siapa orang yang rugi itu? Orang-orang yang mengotori jiwanya. Tapi fakta yang ada di lapangan, lebih banyak orang memperhatikan badannya daripada hatinya. Ini yang kita lihat, Bunda. Maka kedepannya ini menjadi pelajaran penting bagi Bunda dan bagi saya, bahwa fokuslah kita untuk mensucikan jiwa dengan tidak meninggalkan kebutuhan jasad kita. Nah, itu yang benar itu. Jangan sampai ditinggalkan pula kebutuhan jasad ya. Baik. Nah. Oke, kita lanjutkan. Kalau disebut mensucikan jiwa, berarti apa tuh? Berarti jiwa itu sebelumnya awalnya adalah suci, kemudian dia akan pasti berubah menjadi kotor, Bunda. Pasti akan berubah menjadi. Maka tiket masuk surga itu, tiket masuk surga apa?
Yang pertama tiket masuk surga itu Allah sampaikan apa? Ampunan. Paham ya udah? Tiket masuk surga itu ampunan. Jadi kalau di tiket masuk surga itu ampunan berarti apa tuh? Jiwa itu pasti berdosa. Nah, jiwa itu pasti berdosa. Jadi orang yang masuk surga itu bukan orang yang tidak melakukan dosa. Tapi orang yang masuk surga itu adalah orang yang pernah melakukan dosa, kemudian dia mensucikan jiwanya dengan sarana taubat, istighfar, memperdalam ilmu agama, ya kan? Kemudian dilanjutkan terus senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan taufik agar tetap seperti itu sampai mati. Itulah orang yang masuk surga itu. Nah, jadi ada di dalam surah Al-Muluk ya, apa bunyinya itu Bunda? Wa khasyar rahmana bil ghaib. Kemudian apa bunyinya? Ada yang hafal surah Al-Muluk? Innal ladzina, ya Allah, lupa saya Bunda. Ya, innal ladzina yakhshawna Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Nah, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ayat berapa tuh Bunda? 11 atau 12? 12. Sesungguhnya alladzina yakhshawna, orang-orang yang takut, rabbahum, kepada Tuhannya, bil ghaib, sedangkan ia tidak melihatnya. Apa yang dimaksud dengan takut kepada Tuhannya sedangkan ia tidak melihatnya? Gimana? Iya, memang Allah tidak terlihat, udah. Apa tuh? Kita berbuat salah. Hah? Nah, iya, yang dimaksud sedang tidak melihatnya. Takutnya itu didasari dengan keimanan. Tapi sebenarnya makna tersiratnya adalah dia takut berbuat maksiat baik saat sendiri maupun di halayak ramai. Paham ya Bunda? Takut berbuat maksiat baik saat di halayak ramai maupun saat sendiri. Orang yang takut berbuat maksiat di saat dia berada di halayak ramai itu bukan takut kepada Tuhannya. Berarti takut kepada manusia. Kan gitu tuh. Sedangkan saat sendiri dia pun tidak begitu mudahnya bermaksiat. Berarti dia sebenarnya itu bukan takut kepada Allah kalau saat sendiri dia berbuat maksiat. Kan begitu. Nah, tapi apabila pada dua keadaan ini tidak berbuat maksiat, itulah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang siapa orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Ya balik Bunda, nggak mungkin innal ladzina yakhshaw, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu min ibadihil ulama, kan? Adalah orang-orang yang berilmu. Iya kan? Orang-orang yang berilmu. Nggak mungkin ada orang yang tidak, maksudnya setiap orang yang berilmu itu hakikatnya adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, orang yang berilmu itu sudah pasti fokusnya apa? Tazkiyatun. Nah, tazkiyatun nafs. Orang-orang yang mensucikan jiwa. Hanya orang-orang yang suci jiwanya, Bunda, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sampaikan balasan bagi orang yang takut kepada Allah itu atau orang-orang yang mensucikan jiwanya itu apa? Pertama apa? Bagi mereka ampunan. Ampunan. Setelah itu ajrun itu apa artinya? Upah. Upah, Bunda. Kita ujroh itu upah. Kita kalau kerja sama Tuhan ada upahnya? Ada. Ada. Pahala itu upah, Bunda. Cuman diperhalus saja. Upahmu kalau kamu sholat, upahmu sholat berjamaah, upahmu ya kan 27 derajat kan gitu tuh. Kalau baca Quran 1 huruf, upahmu berapa? 10 kan gitu. Cuman kan enggak ada wujudnya saja ya. Kabir, upah yang besar. Apa yang Bunda pahami upah yang besar ini? Surga. Upah yang besar itu surga. Yang pertama Allah sebutkan apa? Ampunan. Setelah ampunan masuk surga. Berarti tiket masuk surga itu ampunan, Bunda. Jadi diampuni dulu, setelah itu baru masuk surga. Ya, itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa syarat kita masuk surga itu adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita lanjutkan surah Asy-Syam. Nah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah sampaikan salah satu contoh umat terdahulu yang telah mengotori jiwanya. Mereka berbuat seenaknya, yang penting hawa nafsunya tersalurkan. Siapa itu? Kaum Samud. Jadi Allah menceritakan kaum Samud ini ada salah satu contoh orang yang telah mengotori jiwa mereka. Nah, ini hubungannya, Bunda. Tapi kalau kita hanya baca saja, apa hubungannya Allah cerita kaum Samud dengan tazkiyatun nafs, iya kan? Jadi salah satu contohnya Allah sampaikan. Kenapa Allah sebutkan kaum Samud? Jawabnya adalah karena memang kaum Samud ini itu adalah bangsa Arab yang hidupnya itu saat ini yang dulu itu hidupnya di saat ini ya, di mana itu? Di Madain Soleh. Madain Soleh itu atau yang dikenal dengan Hegra. Ya, Hegra. Sekitar 28 km dari selatan Madinah. Kalau kita buat peta, Bunda, di sini Makkah, kemudian setelah itu di atasnya Madinah, kemudian di sini Al-Ula, kemudian sekitar 28 km, lebih kurang ya, lebih kurang 28 km. Ini namanya Madain Soleh. Madain Soleh. Sering juga disebut dengan Hegra. Oke, ya. Juga disebut dengan Hijr. Ya. Apa Madain Soleh? Madain Soleh apa artinya? Madain, tempat. Soleh? Nabi Soleh. Kaum Samud itu kan umatnya Nabi Soleh. Umatnya Nabi Soleh. Kaum Samud itu umatnya Nabi Soleh
hidup setelah kaum Ad. Kaum Ad itu umatnya Nabi Hud sebelum Nabi Ibrahim. Paham ya Bunda? Mudahnya kaum Samud itu adalah umat yang hidup setelah Nabi Hud. Nah, ya. Baik. Karena mereka ini tempatnya itu di Arab, maka Allah ceritakan, sedangkan surah ini kan turunnya di mana? Di Makkah. Audiensnya yang diajak bicara itu adalah orang-orang musyrikin Makkah. Dan sampai saat ini Bunda, peninggalannya masih ada. Berupa rumah-rumah yang dipahat. Bukit-bukit yang dipahat. Itulah tempat kaum Samud. Sehingga sangat mudah untuk mengingatkan kepada orang-orang Arab bahwasanya kalau kalian tetap seperti itu kepada Muhammad, ya kan? Seakan-akan seperti itu, maka kalian akan seperti kaum Samud yang mendustakan nabi mereka, yakni Nabi Saleh. Kan nampak tuh jelas Bunda. Karena mereka hidup di Arab, ya. Baik, kita lanjutkan. Ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat Tsamudu bi taghwaha." Telah mendustakan kaum Samud bi taghwaha dengan melampaui batas. Ini sudah kita jelaskan ya di dalam surah Al-Alaq. Tagha itu adalah perbuatan buruk maksimal. Mudahnya itu tidak ada lagi di atas tagha. Ada namanya kan khoto. Ada namanya khoto. Ke atas lagi dzanbun. Ke atas lagi paling tinggi apa namanya? Tagha. Kalau ini kesalahan kecil, kalau ini kesalahan besar, dzanbun ya. Kalau di atas tagha ini memang tak ada kebaikan yang dia lakukan. Nah, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dosa saja yang dia lakukan. Itu namanya tagha, ya. Kalla innal insana la yatagha. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Siapa ditujukan kepada siapa? Bukan. Kalla innal insana la yatagha. Surah Al-Alaq ditujukan kepada Abu Jahal. Abu Jahal itu disebut oleh Allah sebagai orang yang melampaui batas. Kenapa dia disebut melampaui batas? Ar-ra'ahus taghna. Kan itu bunyi ayatnya. Dia melihat dirinya serba cukup. Tidak ada kekurangan. Ya, dia melihat dirinya serba cukup, tidak ada kekurangan. Memang Abu Jahal itu memiliki kekuasaan, memiliki harta yang banyak, istri yang cantik, pengikut yang banyak, ya kan? Maka karena memiliki semua itu, dia menganggap dirinya itu serba ada. Dia tidak butuh orang lain. Prinsip dia dalam hidup, orang yang butuh dengan dia. Maka Allah sebutlah Abu Jahal itu orang yang melampaui batas. Dia nggak butuh dengan Tuhan. Kenapa? Karena semuanya sudah ada. Ya kalau aku sakit, uangku banyak. Ya dengan berobat. Nah, maka Abu Jahal itu disebut dengan orang yang melampaui batas. Ini juga kaum Samud itu disebut orang yang melampaui batas. Jadi istilahnya kalau 11-12 dengan Fir'aun. 11-12. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa, ya Fir'aun itu sendiri. Kalau Fir'aunnya Nabi Hud, siapa? Kaum Ad. Fir'aunnya Nabi Saleh, kaum Samud. Fir'aunnya Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab. Kan itu tuh. Kalau Fir'aunnya kita saat ini, ada, cuman nggak mau kami sebutkan itu kan. Baik. Jadi tempat tinggal mereka ada yang sudah pernah ke
Madain Soleh? Ada? Belum ya? Sama Bunda. Al-Ula itu tidak. Al-Ula itu dari Al-Ula ke Madain Soleh lebih kurang 28 km. Jadi kalau ke Al-Ula itu masih boleh kita. Yang dilarang itu adalah ke Madain Soleh yang memang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dilarang untuk ke sana Bunda. Iya. Banyak gosip-gosip, isu-isu kan, ngapain main-main ke situ gitu kan. Itu kan tempat kaum Samud. Tidak, di Al-Ula itu bukan tempatnya kaum Samud. 28 km lagi baru sampai ke tempat tujuan, itu Madain Soleh. Bisa nanti Bunda searching di Google kan, itu bukit-bukit yang di Pahat, itulah rumah mereka. Dulu itu sudah megah Bunda, di mana rumah-rumah orang dari pelepah kurma, iya kan? Tapi pada kaum Samud itu rumah mereka sudah dari batu yang mereka pahat. Begitu cerdasnya mereka. Ya. Tapi apa? Melampaui batas. Nah, kita lanjutkan. Ayat ke-12, idzim ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Coba perhatikan ayatnya Bunda. Allah mengatakan ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Saya tanya, apakah seluruh kaum Samud itu disebut celaka oleh Allah? Iya. Jawabnya iya, tapi ada orang yang paling celaka. Kan lihat ayatnya ini. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Oleh para ulama disebut namanya itu adalah Qudar bin Salif. Qudar bin Salif. Ini adalah pemimpin dari kaum Samud. Namanya Qudar bin Salif. Dialah yang mengeksekusi mengeksekusi untanya Nabi Soleh. Jadi yang mengeksekusi untanya Nabi Soleh itu bukan seluruh kaum Samud. Hanya satu orang saja. Satu orang itulah yang disebut Qudar bin Salif. Satu orang inilah disebut orang yang paling celaka. Baik. Nah, kita lanjutkan Bunda. Nanti akan kita bahas kisahnya ya. Jadi Qudar bin Salif ini yang telah mengeksekusi untanya Nabi Soleh. Saya rasa kisah Nabi Soleh ini sudah umum kita ketahui ya. Ada yang tidak tahu Bunda lagi? Nggak tahu? Baik. Kemudian ayat ke-13. Kita lanjutkan. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Lalu utusan Allah, maksudnya adalah Nabi Saleh, berkata kepada mereka, biarkanlah naqah, unta betina dari Allah ini dengan meminumnya. Nanti akan kita sampaikan apa maksudnya Bunda. Jadi singkatnya begini Bunda, bahwasanya ketika ketika kaum Samud ini meminta kepada Nabi Soleh agar Nabi Soleh itu mengeluarkan unta bunting yang berumur 10 bulan keluar dari bongkahan batu. Ya, keluar dari bongkahan batu. Ini permintaan kaum Samud. Jadi singkat cerita Nabi Saleh pun itu meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar keluar unta tersebut dari bongkahan batu tersebut. Nah, jadi yang diminta oleh kaum Samud itu unta betina bunting. Bahasa Arabnya apa? An-naqah. An-naqah. Tak semua unta itu disebut dengan jamal ya Bunda. An-naqah. Kalau an-naqah unta betina. Kalau unta jantan
Yang dewasa Jamal. Jamal. Ya. Baik. Kemudian ayat ke-14, namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Ini ada saya tulis, Bunda, kisah singkatnya. Saya kirim ke Bu Vita ya. Nah, siapa yang kuat suaranya? Silakan dibaca, Bunda. Lanjut, silahkan. Yang bacanya pakai koma pakai titik ya Bunda, jangan lurus saja. Silakan. Pastikan Bunda yang bisa melihatnya. Iya benar. Silakan. Terbaca ya Bunda? Oke, lanjut. Silakan Bunda. Kisah Nabi Soleh, unta betina dan kaum Samud. Iya. Pada suatu hari kaum Samud berkumpul di tempat perkumpulan mereka. Lalu Nabi Soleh datang menghampiri mereka. Lantas menyeru mereka kepada Allah, mengingatkan serta menasihati mereka. Mereka berkata kepada Nabi Soleh, sanggupkah engkau mengeluarkan untuk kami seekor unta betina dari batu ini, seraya menunjukkan sebongkah batu dengan ciri-ciri seperti ini dan seperti itu. Kemudian mereka menyebutkan ciri-ciri unta yang mereka inginkan. Di samping itu, unta tersebut mesti dalam keadaan bunting 10 bulan lagi berbadan panjang. Nah, ini bentar Bunda. Ini yang disebut, makanya di dalam Al-Quran disebut apa? An-naqah. Yang mereka minta itu adalah bukan jamal, bukan pula ibil. Ibil itu kan unta junior. Tapi yang mereka minta itu adalah an-naqah. An-naqah itu unta betina dan kondisinya sudah bunting. Ya, lanjut. Sebenarnya permintaan mereka ini bukan dalam rangka membenarkan Nabi Soleh, akan tetapi untuk menolak Nabi Soleh. Karena menurut persangkaan mereka, pengabulan permintaan mereka merupakan suatu kemustahilan. Jika unta keluar dari hutan atau dari balik bukit, masih lebih memungkinkan. Akan tetapi, jika unta keluar dari batu yang tidak ada sumber kehidupan sama sekali, bagi mereka itu mustahil. Akan tetapi, Nabi Soleh menjawab, beritahukan kepadaku jika aku sanggup memenuhi permintaan kalian sesuai dengan kalian inginkan, apakah kalian akan beriman dengan apa yang aku bawa dan membenarkan apa-apa yang dengannya aku diutus? Mereka menjawab, ya. Nabi Soleh pun mengambil sumpah dan janji mereka atas hal itu. Lalu ia beranjak menuju tempat sholatnya dan sholat di sana dengan ikhlas karena Allah, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan baginya. Kemudian berdoa kepada Allah agar Allah mengabulkan permintaan mereka. Singkat cerita, Allah memerintahkan batu besar tersebut untuk terbelah dan mengeluarkan seekor unta betina yang besar lagi bunting, sesuai dengan permintaan mereka. Tatkala mereka melihatnya, mereka menyaksikan perkara yang agung, pemandangan yang mengagumkan, kemampuan yang luar biasa, bukti yang nyata, dan penjelasan yang terang. Maka banyak dari mereka yang beriman, namun lebih banyak lagi yang tetap dalam kekafiran, kesesatan dan pembangkangannya.
Setelah unta tersebut keluar, Nabi Soleh memerintahkan agar tidak ada yang mengganggu unta tersebut, membiarkannya hidup tenang, jangan disakiti, dan memerintahkan kaum Samud agar memberi waktu khusus kepada unta tersebut minum dari sumur. Kaum Samud mendapat banyak manfaat dari keberadaan unta tersebut. Mereka bisa meminum susu yang sangat lezat dari unta tersebut. Jika tiba hari jatah minum sang unta, maka mereka tidak boleh mengambil air dari sumur itu sama sekali. Maka sang unta minum dari sumur di pagi hari, sementara di sore hari mereka memerah susu yang banyak dari unta tersebut. Mereka baru boleh mengambil air dari sumur tersebut keesokan harinya, yaitu pada jatah giliran mereka. Nah, singkat cerita begini Bunda, Nabi Soleh memberikan syarat kepada kaum Samud bahwasanya mereka harus memberikan waktu khusus kepada unta tersebut untuk meminum air dari sumur itu. Jadi hari ini gilirannya unta itu untuk meminum air dari sumur tersebut, esoknya itu giliran kaum Samud. Nah, padahal mereka ini sudah diberikan kesempatan oleh Nabi Soleh, sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dari apa? Susu. Mereka kasih minum unta tersebut di pagi hari, sore harinya mereka meminum susu dari unta tersebut. Nah, ini maksudnya. Ini syarat yang diberikan oleh Nabi Soleh. Lanjut. Singkat cerita, karena begitu kotornya hati kaum Samud, betapa rakusnya mereka dengan dunia, hingga akhirnya mereka tidak tahan dengan aturan yang dilakukan oleh Nabi Soleh. Mereka pun meminum air sumur yang seharusnya menjadi jatah unta tersebut. Nabi Soleh pun menasihati mereka. Karena merasa jengkel dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi Soleh, mereka bersepakat untuk membunuh unta tersebut. Namun tidak ada yang berani mendahulukannya. Sehingga datanglah pemimpin di tengah-tengah mereka yang berani mendahulukan untuk membunuh unta tersebut. Oleh para ulama, namanya adalah Qudar bin Salih. Nah, ini yang dimaksud ayat ke-12. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, itulah yang bernama Qudar bin Salih. Lanjut. Ialah orang yang paling celaka di antara mereka, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat di atas. Atas perbuatan itu, Nabi Soleh memperingatkan, jika kalian tidak mau beriman kepada Allah sebagaimana janji kalian, tidak menyesali perbuatan kalian, maka 3 hari setelah perlakuan kalian ini, kalian akan mendapatkan azab Allah. Silakan kalian senang-senang. Namun mereka tidak peduli dengan peringatan itu. Mereka tidak merasa bersalah. Bahkan mereka dengan lantang yang berkata kepada Nabi Soleh, tolonglah buktikan ancaman yang kau sampaikan itu, wahai Soleh. Mereka, bentar. Mereka malah ketika diberikan peringatan oleh Nabi Soleh, mereka malah meminta. Mana azab yang kau janjikan, Nabi Soleh? Kalau kau memang adalah utusan Tuhan, kalau kau memang di atas jalan kebenaran, silahkan azab kami. Jadi seakan-akan seperti itu. Mereka yang menantang agar azab itu diturunkan kepada mereka. Dan ini mirip sama seperti orang-orang musyrikin Makkah yang selalu meminta kepada Nabi Muhammad, kalau kami ini adalah orang-orang yang tersesat, wahai Muhammad, dan kau benar-benar utusan Tuhan, silahkan datangkan azab kepada kami. Itu juga yang disampaikan oleh orang musyrikin Makkah kepada Rasulullah SAW. Jadi 11-12 ceritanya, Bunda. Lanjut. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa mereka membunuh unta tersebut di hari Kamis pagi. Tiba-tiba wajah-wajah kaum Samud berubah menjadi kekuning-kuningan. Dan di sore harinya mereka semua menyeru, telah berlalu 1 hari dari batas waktunya. Paham maksudnya, Bunda? Oh, iya. Ketika wajah mereka itu sudah berubah menjadi kuning-kuning, kekuning-kuningan, mereka bukan malah bertaubat, bahkan mereka menantang. Kau janjikan kan 3 hari, ini sudah 1 hari nih. Nah, mana, gitu kan? Mudahnya seperti itu, benar. Lanjut, yang kedua. Kemudian pada hari kedua, yaitu hari Jumat, wajah mereka tiba-tiba berubah menjadi kemerah-merahan. Dan saat sore harinya mereka semua menyeru, telah berlalu 2 hari dari batas waktunya. Dan pada hari yang ketiga, yaitu hari Sabtu, berubah menjadi kehitam-hitaman. Dan di saat sore harinya mereka semua menyeru, telah berlalu 3 hari dari batas waktunya. Mana azab yang kau janjikan? Di hari Ahad subuh,
tatkala matahari menyingsing, terdengarlah oleh mereka suara petikan dari langit serta gempa dari arah bawah mereka. Mereka bergelimpangan di dalam reruntuhan sehingga nyawa-nyawa mereka pun melayang. Semuanya yang mendustakan Nabi Soleh meninggal dan tidak ada yang tersisa. Allah membinasakan mereka semua dalam satu waktu. Nah, ini Bunda dapat kita simpulkan azab yang diterima oleh kaum Samud itu azab yang Allah turunkan dari langit dan Allah munculkan dari bumi. Ada yang Allah azab umat-umat terdahulu dari langit saja. Siapa dia? Seperti Abrahah. Ya kan, badai batu. Kalau kaum Samud ini Allah azab dari atas dan dari bawah. Dari atas itu adalah suara petir yang sampai memekakkan telinga. Kemudian dari bawah itu gempa. Kalau kaum Nabi Nuh juga demikian. Allah turunkan hujan dari atas, Allah muncratkan air dari bawah. Bersatulah air dari langit dan air dari bumi. Makanya kan dalam riwayat itu disebutkan bahwasanya banjir itu melebihi tingginya gunung. Dan itu membanjiri seluruh bumi. Ya. Lanjut. Demikianlah kisah kehancuran kaum Samud atas kesombongan dan keangkuhan yang telah mereka lakukan. Meskipun yang membunuh unta tersebut adalah satu orang, yaitu yang disebut sebagai orang yang paling celaka di antara mereka, tetapi yang lainnya juga mendapatkan siksaan karena telah ikut bersepakat dengan perbuatan mereka. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang bahaya seseorang yang tidak melakukan maksiat, akan tetapi suka atau setuju dengan perbuatan maksiat tersebut. Setelah kejadian tersebut, Nabi Soleh pindah ke tanah haram dan menetap di sana hingga wafat dan tutup usia pada umur 180 tahun. Kata para ulama yang menyebutkan ada beberapa alasan kenapa kaum Samud diturunkan azab. Satu, karena mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Kedua, mereka sendiri yang meminta kepada Nabi Soleh agar azab itu disegerakan. Ketiga, mereka menyembelih unta betina yang dijadikan Allah sebagai salah satu tanda mukjizat Nabi Soleh kepada mereka. Keempat, mereka setuju dengan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh satu orang temannya. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita Bunda. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Bahayanya kita kalau ikut berkontribusi dalam keburukan yang dilakukan oleh seseorang. Karena yang dihukum oleh Allah bukan dia saja, tapi kita yang ikut setuju. Ya, setuju atau mengiyakan apa yang dia lakukan. Kita juga akan kena azab. Ya. Yang tidak membantah juga ikut. Ikut Bunda. Termasuk semuanya. Kan disebutkan di dalam riwayat. Memang ada sebahagian yang telah beriman, itu selamat. Tapi seluruh orang-orang yang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Qudar bin Salim ini semuanya binasa. Padahal yang mengeksekusi untanya itu hanya Qudar bin Salim kan? Kenapa Allah azab seluruhnya? Karena mereka semuanya ikut setuju. Iya. Mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam kisah pun disebutkan kenapa Bani Israel itu tersesat. Di awalnya mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi setelah itu mereka diam dengan perbuatan-perbuatan temannya. Sehingga apa? Tersesatlah semuanya. Jadi yang membuat dunia ini buruk Bunda, bukan karena banyaknya orang buruk, tapi karena diamnya orang baik. Nah, diamnya orang baik. Ya, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Inilah kisah singkatnya. Jadi kalau orang sudah kotor jiwanya, nggak cukup hanya dengan satu kali makan Bunda. Harus berulang kali. Rakus. Padahal mereka menikmati susu dari unta tersebut. Padahal mereka tetap bisa meminum air dari sumur itu. Iya kan? Tapi apa? Karena rakus dengan dunia, iya kan? Jengkel mereka. Masa kami bagi-bagi dengan unta? Akhirnya mereka mengeksekusi unta tersebut. Dan yang menjadi diazab itu bukan karena eksekusinya, karena sebelumnya mereka juga telah lama mendustakan Nabi Soleh.
Ini salah satu contoh. Orang kalau sudah kotor jiwanya muda, maka muncullah, kok bisa ya seorang ayah memperkosa anaknya sendiri gitu. Kok bisa ya seorang anak membunuh ibu kandungnya? Karena logika kita nggak masuk, Bunda. Iya kan? Kok bisa ya ada orang korupsi Al-Quran? Kembangkanlah ke sana, Bunda. Nah, Al-Quran dikorupsi, Bunda. Itu bahaya. Maka jangan sampai kita sepele, jangan sampai kita mengkerdilkan jiwa itu. Kalau sudah kotor nanti, lama-kelamaan dia akan memunculkan kezoliman ya. Karena satu dosa saja. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, dahulu saya sebelumnya adalah orang yang istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Tapi suatu ketika saya tidak bisa melaksanakan sholat malam itu selama 5 malam. Kemudian dia mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya, bahwa apa yang menjadi sebab dia tidak bisa melaksanakan sholat malam hanya karena satu. Ketika dia melihat seseorang menangis, kemudian di dalam hatinya muncul riya. Muncul dalam hatinya, riya nih orang sholat, kok sampai menangis. Gara-gara itu dia nggak bisa sholat malam. Oh, kita dosa apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini, Bunda? Maka ini yang menjadi jawaban kenapa ya besar kali futur itu gitu. Ya jawabnya, dosa itu masih melekat di dalam jiwa. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seorang pemuda. Pemuda itu bertanya, wahai Imam, saya telah bertekad kuat untuk melaksanakan sholat malam. Dan saya sudah sediakan semua bekal-bekal saya untuk sholat malam. Karena waktu itu kan air sangat susah. Dia siapkan airnya untuk sholat tahajud dan lain sebagainya. Ya. Kemudian, tapi kenapa selalu saya melakukan yang demikian? Saya tidak terbangun untuk sholat tahajud. Imam Hasan Al-Basri menjawab, dosa. Jadi ini menjadi jawaban kita, Bunda, bahwasanya orang kalau sudah kotor jiwanya, maka dia tidak akan pernah sama sekali merasakan nikmatnya ibadah. Dia tidak akan nikmat membaca Al-Quran, tidak menikmati sholat, tidak menikmati ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, rasa-rasa kalau ingin berzikir itu ingin cepat selesai. Rasa-rasa kalau ingin baca Quran ingin cepat selesai. Kalau kita sudah tahu efeknya, Bunda, malas beribadah, dari kotornya jiwa itu sudah lagi tidak muncul rasa malu, ya kan? Kemudian apalagi sulit mendapatkan ilmu, itu efek dari dosa di dunia. Nah, hukuman dosa di dunia itu sulit mendapatkan ilmu, malas beribadah, kemudian rasa malunya hilang, dan banyak efek-efek yang lainnya. Kalau kita sudah paham efek-efek dari itu, maka fokuslah ke depannya kita untuk membersihkan jiwa kita, supaya lahirlah kekuatan baru, energi baru, sehingga ketika kita beribadah, baca Quran, kita menikmatinya, ya, kita hanyut di dalam membaca Al-Quran, di dalam melaksanakan sholat tahajud dan lain-lainnya. Pentingnya membersihkan jiwa. Paham sampai sini ya? Nah, ini sekilas, Bunda, apa yang Allah sampaikan tentang kisah kaum Samud. Menjadi contoh bagi orang musyrikin Mekah yang hidup pada saat itu, yang mereka juga mendustakan Rasulullah. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kalau orang kotor jiwanya, dari dosa kecil itu nanti yang terbiasa dia lakukan, maka lama-kelamaan dosa besar juga akan biasa ia lakukan. Jelas sampai sini? Nah, baik. Lanjut. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Ada 3 tafsiran tentang makna ayat ini yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Ya, boleh dicatat. Maksud siapa? Dia yang tidak takut ini siapa dia di sini? Nah,
Satu, yakni si pembunuh unta Nabi Soleh. Ini tafsiran pertama. Maksudnya dia tidak takut terhadap akibatnya. Maksudnya adalah si pembunuh unta Nabi Soleh ini tidak takut akibat aksi pembunuhan yang dia lakukan, yakni membunuh untanya Nabi Soleh. Ini yang pertama. Nah, dengan kata lain apa? Dia merasa selamat ya ketika melakukan perbuatan dosa. Yang kedua, Nabi Soleh sendiri yang tidak takut terhadap akibatnya. Maksudnya apa? Karena Nabi Soleh sendiri adalah pasti akan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Soleh yang tidak takut terhadap akibat yang dilakukan oleh umatnya. Yang ketiga, yang pertama tadi si pembunuh unta tersebut. Yang kedua Nabi Soleh. Nabi Soleh yang tidak takut ketika unta tersebut dibunuh, maksudnya, ya. Karena dia tahu dia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah yang tidak takut dengan akibat perbuatan Allah tersebut. Allah yang tidak takut dengan akibat perbuatan Allah tersebut. Nah, apa maksudnya, Bunda? Kalau manusia melakukan perbuatan buruk atau perbuatan dosa, sedikit atau banyaknya pasti ada rasa takut di dalam hatinya, Bunda. Iya kan? Walaupun dia sering membunuh seseorang, jauh di dalam hatinya itu ada muncul rasa takut. Sekarang, ketika Allah menghukum hambanya, apakah muncul perasaan takut pada Allah? Mustahil, kan sifat mustahil jadinya, Bunda. Ya kan? Jadi kalau Allah melakukan sesuatu, Allah tidak takut terhadap akibat yang dia lakukan. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksud dari ayat terakhir ini adalah poin yang ketiga. Sebagian ulama lainnya mengatakan poin yang kedua, sebagian lain mengatakan poin yang pertama. Tapi tiga-tiganya secara makna benar. Pertama, bahwasanya pembunuh unta Nabi Soleh itu tidak takut dengan akibat yang dia lakukan. Kemudian Nabi Soleh sendiri tidak takut karena dia tidak akan diazab. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ada rasa takut ketika dia melakukan segala sesuatu kepada hambanya. Ya. Seberani apapun manusia, Bunda, ketika melakukan keburukan, pasti ada rasa takut, kan? Apakah Allah seperti itu? Tidak. Ya. Baik. Nah, inilah tafsir dari surah Asy-Syams, ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Baik. Kita lanjutkan intisari. Masih ada waktunya, Bunda. Intisari dari surah Asy-Syams. Yang pertama, cepat nulisnya ya, Bunda. Manusia adalah makhluk yang memiliki tabiat. Potensi atau kecenderungan ganda. Yakni positif dan negatif. Kita ini di dalam jiwa kita ini ada kecenderungan ganda, Bunda, ya. Ada positif, ada
negatif. Jika ingin selamat, masih poin yang pertama ya. Kalau saya sebut nomor 2, baru tulis nomor 2 pun. Jika ingin selamat, maka dia harus mengembangkan jiwanya ke arah yang positif. Karena itu, kedurhakaan terjadi akibat ulah manusia sendiri. Yang tidak mau menggunakan potensi positifnya dan hanya memilih untuk ikut nafsunya. Ini bagus nih Bunda. Bunda kalau rajin nulis, Bunda ketik dari awal kita belajar Al-Fatihah sampai nanti juz 30, intisari Bunda buat satu buku, ya kan? Kemudian setelah itu kita koreksi, nanti Bunda terbitkan. Bunda yang bagus seperti itu, ya. Jadi kan orang, kalau mungkin banyak orang, apa ya yang bisa aku ambil ya dalam, jadi mereka yang awam itu kalau dijelaskan poin-poin seperti ini, kaedah-kaedah bahasa Arabnya susah kan. Orang-orang awam itu intisari dalam surah Al-Fatihah, oh berarti ini yang bisa saya amalkan dalam surah Al-Fatihah, ada 8 poin, ada 7 poin gitu kan. Itu sangat bagus sekali. Saya memberikan peluang kepada Bunda untuk menulis, kemudian mengetik, kemudian disusun rapi, kemudian diterbitkan kan. Jadi amal jariah ya. Baik. Yang pertama, yang kedua, kalau ada kira-kira yang ke sana gitu kan, ada yang punya niat Bunda. Baik, kumpulkan apa intisarinya gitu kan. Ya, gitu. Ya. Kemudian yang kedua, manusia tidak dituntut untuk membunuh nafsunya. Karena nafsu juga dibutuhkan dalam hidup ini. Yang dituntut adalah pengendalian nafsu itu agar mengarah kepada kebaikan. Yang dituntut adalah pengendalian nafsu itu agar mengarah kepada kebaikan. Jadi jangan sampai Bunda keluar dari majelis ini setelah membahas surah Asy-Syam, Bunda bunuh nafsu Bunda. Nah, nggak boleh ya. Nah, karena kita butuh itu. Untuk makan itu butuh nafsu Bunda. Untuk makan butuh nafsu. Seks butuh nafsu. Marah terhadap keburukan butuh nafsu. Jadi bukan menghilangkan nafsu, tapi mengontrol nafsu, ya. Kalau manusia tanpa nafsu bukan manusia. Tapi kalau manusia nafsu melulu, binatang lah. Nah, jadi kalau ada manusia taunya hidupnya makan, minum, berkembang biak, mati, itu 11-12 dengan monyet. Karena hewan juga seperti itu kan Bunda. Semua hewan kan taunya cuman makan, berkembang biak. Maka kalau ada manusia hidupnya seperti itu, taunya hidup cuman makan, berkembang biak. Nah, itu tidak sama dengan hewan. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga.
Siapa saja yang menyetujui satu perbuatan, maka persetujuannya itu sudah menjadikan dia salah satu dari mereka. Maka persetujuannya itu sudah menjadikan dia salah satu dari mereka yang terlibat dalam perbuatan itu. Hati-hati yang ibu RT, bapak RT. Tapi nggak, iya kan? Siapa saja yang menyetujui satu perbuatan, maka persetujuannya itu sudah dapat menjadikan dia salah satu dari mereka yang terlibat dalam perbuatan itu. Jangan pernah Bunda berkontribusi dalam keburukan. Yang punya ruko, yang lagi punya usaha, hati-hati. Jangan usaha-usahanya itu usaha-usaha yang merusak tubuh seseorang, merusak iman seseorang. Yang punya ruko, jangan sewakan ruko itu kepada orang-orang yang menjual barang-barang yang tidak baik. Oke, kalau jual pakaian-pakaian apa namanya, bikini ya, boleh saja, tapi memang harus safety, ya, nggak asal jual Bunda. Ya, ya, mohon maaf, yang ya boleh saja kan, karena itu juga, karena istri itu ketika di luar dia harus maksimal. Tapi di rumah dia harus minimal. Minimalnya maksud minimal dalam pakaian. Nah, jelas ya. Baik. Kemudian lanjut yang keempat. Masyarakat akan mengalami akibat buruk dari apa yang dilakukan oleh seseorang masyarakat akan mengalami akibat buruk dari apa yang dilakukan oleh seseorang bila mereka menyetujui perbuatan orang tersebut. Masyarakat akan mengalami akibat buruk dari apa yang dilakukan oleh seseorang bila mereka menyetujui perbuatan orang tersebut. Titik. Ya. Jangan ditulis titik ya Bunda, titik gitu ya. Oke. Terakhir, tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah. Tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah. Keburukan yang dilakukan oleh manusia karena manusia itu sendiri. Baik, alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang melakukan perbuatan buruk kemudian dia katakan takdir, itu adalah ungkapan atau anggapan yang keliru. Ya, tidak boleh kita menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sifat keburukan itu siapa yang menciptakan? Allah. Sifatnya Bunda. Kalau perbuatan buruk itu siapa yang melakukan? Manusia itu sendiri. Kalau sifatnya seperti mencuri, siapa yang menciptakan mencuri itu? Allah. Nah, iya kan? Jadi, tapi jangan katakan kalau dia mencuri, Allah paksa dia mencuri, salah. Ya, itu hanya sebagai ujian. Karena sudah kita bahas pertemuan sebelumnya ya.
Ya, dan ini kan sudah kita bahas juga pada surah Al-Alaq, min syarri ma khalaq. Dan dari keburukan apa yang telah Dia ciptakan. Memang keburukan itu siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus kita pahami untuk apa keburukan itu Allah hadirkan? Sebagai ujian. Dan sebagai penutup Bunda. Sebesar apapun usaha kita, semaksimal apapun usaha kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, percayalah dunia ini akan tetap seperti ini. Jelas, akan selalu ada orang baik dan akan selalu ada orang buruk. Jelas ya, karena memang tabiat dunia ini seperti itu. Siang dan malam, baik dan buruk, surga dan neraka. Ustadz, kalau begitu untuk apa kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Jika ternyata yang Ustadz sampaikan, sampai kapanpun kita berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tetap dunia ini akan seperti ini. Akan selalu ada orang yang buruk. Untuk apa, Bunda? Hah? Jawabnya adalah bukan masalah hasilnya, tapi apakah kamu termasuk orang yang memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar? Sudah jelas ya Bunda? Ya, jangan sampai kita punya pandangan kalau kita sudah sibuk berdakwah, sibuk memberikan nasihat kepada seseorang, sibuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, nanti seakan-akan dunia ini akan berubah. Enggak. Sampai kiamat Bunda nanti tetap akan ada orang baik dan orang buruk. Sama halnya Palestina itu akan tetap seperti itu dari dulu tuh Bunda. Dan sampai akhir zaman akan terjadi konflik. Iya kan? Walaupun kita sibuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, cuman yang Allah lihat itu apakah kamu termasuk orang yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina atau tidak. Di situ Bunda, walaupun ujungnya Palestina itu tidak merdeka. Ini ujian bagi kita. Jangan kasihan sama mereka, kasihan pada diri kita. Yang perlu dikasihan itu bukan mereka Bunda, kita. Kenapa? Kalau mereka itu sudah jelas nggak ada air, makan terbatas, ya tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau kita dalam kondisi seperti itu, benar-benar miskin, nggak ada makanan, nggak ada minuman, kemudian ditawarkan uang haram sebesar 100 juta. Sanggupkah kita tetap mentauhidkan Allah? Sanggup Bunda? Belum tahu Ustadz. Nah, belum dirasakan gitu kan. Mereka sudah terbukti keimanannya. Kita karena belum merasakan saja Bunda. Kita diuji sedikit saja mungkin sudah menyimpang gitu kan. Nggak usahlah jauh-jauh, contoh seperti sakit sajalah umpamanya. Sudah banyak yang menyimpang, sudah berkeluh kesah dan lain sebagainya kan. Nah, jadi yang dikasihani itu siapa? Kita. Mereka sudah lulus ujian. Nah, makanya kan itu ada yang diliput tuh kan, nggak perlu kalian kasih ini kami. Kami tetap di sini mendirikan sholat walaupun dalam kondisi seperti ini, tetap kami mentauhidkan Allah. Mudah saja sebenarnya Bunda orang Palestina itu. Kalau mereka menerima tawan dari negara barat, dari Israel, pindah ke suatu negeri, dikasih uang saku seumur hidup. Yang penting keluar dari Gaza. Mau saja sebenarnya Bunda. Elok hidup aman kan, daripada di negeri yang terjadi terus konflik kan. Tapi kan tidak. Nah, iya kan? Bunda kalau pilih di sini terjadi konflik, ya kan, terus menerus, kemudian di Medan, contoh, ya kan, di Medan itu nyaman. Kemudian, nah, kasih uang 1 M, tapi pindah ke sana ya, dengan catatan tinggalkan kampung halaman. Gimana? Pindah sajalah, nah, biar enak tidur, enak makan sana makan sini gitu kan. Wah, Allah ya. Jadi kita nggak tahu ya. Mungkin
jangan sampai kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi kadar keimanan kita. Dan itu yang selalu kita minta setiap malam ya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Jadi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ampuni aku jika aku memiliki kesalahan karena lupa atau karena salah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Jangan engkau bebankan kepada kami syariat seperti yang engkau bebankan syariat kepada umat-umat terdahulu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata. Itulah yang kita minta. Jangan sampai ya Allah engkau berikan kami ujian melebihi kadar keimanan kami. Jangan sampai Bunda. Jadi jangan sampai seperti contoh ya, kalau suami wafat, anak diambil, kaki kita diambil, miskin pula, orang-orang menjauhi. Kira-kira gimana? Subhanallah, lengkaplah penderitaan itu kan. Dijauhi kan, ya jangan sampai Bunda. Kita kan berikan ujian oleh Allah kecil-kecil Bunda. Paling rugi, itu sedikit kan rugi, itu pun sesekali rugi ya. Ya. Kemudian apa lagi? Pasangan, iya kan? Anak yang sedikit agak mada, kan gitu kan? Tetap mereka ada baiknya kan? Tidak sampai narik kalung dari leher Bunda kan nggak ada kan? Nggak ada kan? Tapi berita-berita di luar sana sudah banyak Bunda. Nggak dikasih uang jajan, tariknya kalau ngemaknya. Ya kan? Jangan sampai seperti itu ya. Tapi subhanallah, orang-orang yang seperti itu kita lihat masih tetap dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan bukan iman kita yang kuat, ujian kita yang kecil. Ya. Ya. Mungkin ya, jangan merasa iman kita kuat. Ujian kita saja yang kecil Bunda. Nah, barakallahu fikum jami'an. Insyaallah sebelum kita tutup, pekan depan apa? Dosa besar ya. Apa tuh dosa? Dosa yang keberapa Bunda? Membunuh. Dosa yang ketiga sihir ya. Sihir. Dosa sihir, bukan belajar sihir ya. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.